Hai guys, jadi kita lagi di daerah puncak nih. Nah, lagi nongkrong biasa sih sebenarnya. Cuman kita sambilan mau buat video materi metode transportasi gitu. Buat penjelasannya aja sih sebenarnya. Nah, di sini ada Adit nih. Terus ada Padil juga. Terus ada Fauzan. Tuh. Nah, jadi hari ini kita pada mau ngapain nih? Hari ini kita akan ngebahas metode transportasi, guys. Nah, seperti yang digambar itu tuh. Nah, yang tiga hal yang akan kita lakuin hari ini. Yang pertama itu kita akan ngejelasin apa itu metode transportasi. Yang kedua kita akan ngasih tahu nih apa aja yang termasuk ke dalam metode transportasi tadi, guys. Yang ketiga kita akan mencoba menyelesaikan suatu masalah dengan metode transportasi yang kita sebutin tadi, guys. Emang apa aja sih Bar metode-metode dalam transportasi? Nah, yang termasuk ke dalam metode transportasi itu ada 4. Yang pertama ada Northwest Corner, yang kedua ada least cost, yang ketiga ada Vogel Approximation Method, dan yang keempat ada Stepping Stone, guys. Nah, sekarang kita lanjut ke sesi pembahasannya nih, guys. Ke materi selanjutnya nih. Nah, siapa nih yang mau ngejelasin metode transportasi? Lu mau? Lu aja deh. Gue aja nih. Ya, lu boleh deh. Oke, gue di sini bakal ngejelasin apa itu metode transportasi ya. Dari penjelasannya tentang metode transportasi itu apa sih? Kayak gitu. Oke, sekarang kita masuk ke metode transportasi. Apa sih metode transportasi itu? Jadi metode transportasi itu merupakan suatu metode yang digunakan untuk memilih jalur pengiriman atau distribusi sejumlah barang, produk yang sama dari lokasi sumber barang atau supply menuju lokasi kemana barang tersebut akan dikirimkan atau demand dengan biaya sekecil mungkin atau minimum cost. Jadi, permasalahan dalam metode transportasi itu membahas masalah pendistribusian barang, produk, atau komoditas dari sejumlah sumber ke tujuan, supply ke demand, dari sumber ke tujuan dengan minimum ongkos pengangkutan yang terjadi, atau bahasa kerennya sekarang itu minimum ongkir lah, seperti itu. Next, di sini kita Oke, di sini ada ciri-ciri persoalan transportasi. Jadi dalam metode transportasi itu ada ciri-cirinya ya. Yang pertama terdapat sejumlah sumber dan sejumlah tujuan. Seperti yang saya katakan tadi, ada sumbernya, ada tujuannya. Lalu yang kedua, kuantitas sumber dan tujuan besar tertentu. Jadi ada kuantitasnya. Ada sejumlah barang yang akan dikirim dari sumber ke tujuan. Seperti itu. Yang ketiga, jumlah pengiriman komoditas sesuai kapasitas sumber dan tujuan. Jadi, dalam pengiriman itu harus sesuai kapasitas, tidak boleh melebihi dari kapasitas sumber dan tujuan. Lalu yang keempat, biaya yang terjadi secara tertentu. Jadi, dalam pengiriman itu biasanya ada yang namanya ongkir. Nah, inilah yang akan dicari dengan metode-metode yang ada tadi, yang sudah disebutkan di awal. Bagaimana cara kita untuk meminimumkan ongkirnya seperti itu atau ongkos kirimnya minimum seperti itu. Oke, jadi tadi gue udah jelasin nih apa sih metode transportasi itu. Nah, sekarang kita bakal masuk ke apa aja sih metode-metode yang ada di metode transportasi itu. Nah, kan tadi gue bilang tuh ada 4 metode transportasi tuh. Yang pertama ada Northwest Corner, least cost, Vogel Approximation Method, sama Stepping Stone nih. Ada 4 nih. Gimana kalau kita bagi-bagi nih? Kan gue udah nih, nanti tinggal lu bertiga. Oke, kita rolling. Enggak, lu ntar dapat juga dong. Oh ya, oke. Biar kita sama nih. Siap. Yang pertama siapa nih yang mau jelasin Northwest Corner? Yaudah gue aja nih yang ngambil Northwest Corner. Gue bakal ngejelasin tentang definisi dan langkah-langkah dalam pengerjaannya. Oke, kalau gua ngambil Liskos boleh nggak nih? Ambil. Nah, gua bakal jelasin definisi sama langkah-langkah pengerjaan nih. Oke. Lu apa, Dit? Berarti gue ngambil metode Vogel Approximation Method. oke. Gue juga bakal ngejelasin tentang pengertian dan langkah-langkah pengerjaannya. Nah, boleh sih. Berarti ntar gue bakal dapat stepping stone. Oke. Berarti ngambil dari Northwest Corner ya? Ya, oke. ya kita ngambil Northwest Cornernya aja. Oke. Nanti gue selesain pakai stepping stone. Oke. Oke. Oke, sekarang kita masuk ke metode yang pertama, yaitu metode Northwest Corner atau NWC. NWC merupakan metode untuk menyusun tabel awal dengan cara mengalokasikan distribusi barang mulai dari sel yang terletak pada sudut paling kiri atas atau sisi barat laut. Sel matriks 1:1, yaitu baris sama dengan 1, kolom sama dengan 1. Menurut metode NWC, harus memperoleh alokasi terlebih dahulu karena terletak paling kiri atas. Selanjutnya, langkah-langkah pengerjaan dalam
metode NVC. Yang pertama, kita tampilkan dulu persoalan ke dalam matriks. Yang kedua, periksa apakah permintaan dan kapasitas itu sesuai. Apabila tidak sama, maka kita tambahkan dummy. Lalu yang ketiga, selalu memulai pengisian yang pertama kali pada jalur yang berada pada pojok kiri atas. Yang keempat, lakukan gerakan zigzag dari pojok kiri atas ke arah kanan bawah, sampai semua barang yang diproduksi habis terdistribusi dan memenuhi semua permintaan yang ada. Dan yang terakhir, hitung total biaya yang diperoleh. Nah, berikutnya di sini ada metode least cost. Apa itu metode least cost? Prinsipnya adalah pemberian prioritas pengalokasian pada tempat yang mempunyai satuan ongkos terkecil. Jika ongkos terkecilnya lebih dari 1, pilih secara sembarang. Silang baris atau kolom yang dipenuhi seperti metode sudut barat laut yang sudah dijelaskan sebelumnya. Jika baik kolom maupun baris dipenuhi secara berbarengan, hanya satu yang disilang. Ulangi cara tersebut sampai semua baris dan kolom tersilang. Dan di sini ada langkah-langkah pengerjaannya. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks atau tabel. Yang kedua, periksa apakah kebutuhan dan kapasitasnya sama. Yang ketiga, prioritaskan pengisian jalur-jalur yang mempunyai biaya yang paling murah. Yang keempat, hitung total biaya yang diperoleh. Selanjutnya kita ke metode Vogel Approximation Method atau disingkat dengan VAM. Metode VAM merupakan pengembangan dari metode-metode sebelumnya, SS atau Stepping Stone dan MODI atau Modified Distribution. Perbedaannya terletak pada kemudahan, kecepatan, dan ketepatan perhitungan. Metode ini juga memberikan pemecahan awal yang lebih baik daripada metode sudut barat laut dan metode least cost, karena hasilnya mendekati nilai optimum. Selanjutnya kita ke langkah-langkah pengerjaan. Yang pertama, tampilkan persoalan ke dalam matriks atau tabel. Yang kedua, periksa apakah QS sama dengan QD atau kapasitas sama dengan kebutuhan. Yang ketiga, hitung selisih dari dua biaya yang paling kecil di antara beberapa biaya yang ada pada setiap baris dan kolom. Yang keempat, pilih selisih terbesar dari langkah yang ketiga, lalu pilih kotak yang bernilai ongkos terkecil, yang sejajar dengan nilai selisih terbesar yang dipilih. Dan yang kelima, hitung total biaya yang diperoleh. Apa sih metode selanjutnya? Yaitu metode stepping stone. Metode stepping stone itu apa sih? Metode stepping stone adalah suatu metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah transportasi dengan cara coba-coba. Dan pedoman alokasinya dalam pembahasan kali ini adalah sudut barat laut atau sudut kiri atas atau metode northwest corner dari tabel permasalahan dengan menyesuaikan kapasitas pabrik dan kebutuhan atau permintaan. Jadi di sini ada menentukan solusi optimumnya. Ada beberapa hal penting nih yang perlu diperhatikan dalam penyusunan jalur stepping stone untuk mencari variabel masuk. Yang pertama, arah yang diambil boleh searah atau berlawanan arah jarum jam. 2. Hanya ada satu jalur tertutup untuk setiap kotak kosong. 3. Jalur harus mengikuti kotak terisi, kecuali pada kotak kosong yang sedang dievaluasi. 4. Baik kotak terisi maupun kotak kosong dapat dilewati dalam penyusunan jalur tertutup. 5. Suatu jalur dapat melintasi dirinya. 6. Sebuah penambahan dan pengurangan yang sama besar harus kelihatan pada setiap baris dan kolom pada jalur itu. Next, di sini ada Vogel stepping stone. Syaratnya apa? Banyak variabel basis atau kotak yang ada alokasinya itu harus memenuhi sebanyak variabel basis dengan rumus jumlah baris plus jumlah kolom min 1 atau bisa disingkat M plus N min 1. Jika tidak memenuhi M plus N min 1 tersebut, maka perlu dimanipulasi agar terpenuhi M plus N min 1-nya dengan cara mengalokasikan sebanyak 0 unit pada daerah tertentu atau sembarang tempat atau kotak yang kosong. Fungsinya untuk membuat looping agar looping yang dihasilkan itu tertutup. Next, di sini ada cara membuat looping tertutup. Looping itu apa sih? Looping itu semacam rotasi. Apa yang akan kita rotasikan? Yang akan dirotasikan adalah biaya-biayanya. Biaya-biaya yang ada di setiap kotak di daerah ini. Yang saya tunjuk di kotak-kotak kecil nih. Ini adalah biaya-biayanya. Lalu cara membuat looping yang tertutup, pertama, loop harus membentuk sudut 90 derajat. Maksudnya seperti apa? Oke, kita lihat dulu nih. Mana sih variabel non basis atau variabel
yang tidak ada alokasi barangnya. Ada di 1B, 2Y, 3J, dan 3B. Maka kini kita harus pilih salah satu nih. Yang gampang di 3B nih. Oke, kita mulai dari 3B ya. Looping harus membentuk 90 derajat. Seperti ini contohnya. Set. Nah, lihat kan garisnya? Lihat arah panahnya tidak menyilang, tapi membentuk kotak 90 derajat. Ini bisa saja kotak kepanjang atau lebih pendek lagi, tapi yang penting tidak boleh menyilang dan harus 90 derajat. Terus selanjutnya harus ada tapi hanya satu kotak kosong variabel non basis pada loop yang dibuat. Maksudnya apa sih? Jadi dalam pembuatan looping ini kita mulai dari variabel non basisnya dulu. Kita berhenti di variabel basis, tidak boleh di variabel non basis. Variabel non basis itu harus dilewati. Jadi kenapa di sini arah panahnya itu hanya sampai di sini? Karena dia di variabel basis, bukan variabel non basis. Tidak boleh di variabel yang kosong. Maka dari sini ke sini, ke sini, ke sini. Nah, inilah yang dimaksud dari yang kedua. Lalu yang ketiga, beri tanda plus pada variabel non basis. Oke, kita beri tanda plus. Nah, di awal kita beri tanda plus, lalu selanjutnya minus, plus, minus. Di sini dikatakan beri tanda berturut-turut memutar loop plus, minus, plus, minus, plus, minus. Dan seterusnya sebagai nilai bagi biaya yang terkena looping. Jadi seperti itu ya. Ini dia plus, minusnya. Nah, sekarang kita masuk ke contoh kasusnya. Di sini, ada sebuah perusahaan akan mengirimkan barang dari beberapa pabriknya ke 3 lokasi, yaitu Jakarta, Bandung, dan Yogyakarta. Kapasitas masing-masing gudang adalah 66, 96, dan 38. Sedangkan kebutuhan masing-masing lokasi 76, 54, dan 70. Carilah solusi awal biaya transportasinya dengan menggunakan metode Northwest Corner atau NWC, Least Cost atau LC, dan Vogel Approximation Method atau VAM. Dan solusi optimal dengan menggunakan metode Stepping Stone dengan data biaya-biaya sebagai berikut. Nah, di sini ada tabelnya nih. Pabrik 1 tujuan Jakarta itu biayanya 6, tujuan Bandung 24, dan tujuan Yogyakarta 8. Untuk pabrik 2, tujuan Jakarta biayanya 16, tujuan Bandung 12, dan tujuan Yogyakarta 22. Dan pabrik 3, tujuan Jakarta biaya 20, tujuan Bandung biaya 10, dan tujuan Yogyakarta biaya 24. Nah, yang pertama kita menentukan solusi awal dengan metode Northwest Corner atau NWC. Kita lihat pada tabel apakah kebutuhan dan kapasitasnya sudah sama hasilnya. Apabila sudah sama, maka kita tidak perlu menambahkan dummy. Langkah-langkah dalam menentukan solusi awal dengan metode NWC, yaitu kita mulai dari sel pojok kiri atas atau sel sudut-sudut barat laut, yaitu di pabrik 1 tujuan Jakarta. Kita lihat kebutuhan dan kapasitas yang paling minimum ada di kapasitas sebanyak 66. Maka pabrik 1 tujuan Jakarta kita isi 66. Karena kapasitas pabrik 1 sudah terpenuhi, maka tujuan Bandung dan Yogyakarta kita silang. Selanjutnya, karena tujuan Jakarta kebutuhan masih tersisa, maka kita alokasikan ke pabrik 2 sebanyak 10. Karena sudah habis, pabrik 3 tujuan Jakarta kita silang. Selanjutnya kita cari sel pojok kiri atas, yaitu ada di pabrik 2 tujuan Bandung. Kita lihat kapasitas dan kebutuhan yang paling minimum ada di kebutuhan sebanyak 54. Maka kita isi 54. Karena sudah habis, sel 3B kita kosongkan. Selanjutnya, kita lihat pabrik 2 kapasitasnya masih tersedia atau tidak. Apabila masih tersedia, kita alokasikan ke tujuan Yogyakarta, yaitu sebanyak 32. Nah, selanjutnya, karena tersisa satu sel saja, maka kita isi sisanya, yaitu 38. 38 dapat dari mana? Yaitu dari kebutuhan tujuan Yogyakarta itu 70 dikurangi 32, hasilnya sama dengan 38. Selanjutnya kita cek kelayakan pada tabel solusi awal. Jumlah sel terisi sama dengan 5. var basis. Rumus dari var basis itu sendiri kolom ditambah baris dikurangi 1. Jadi 3 ditambah 3 dikurangi 1 sama dengan 5.
Selanjutnya, kita mencari total biaya. Total biaya itu rumusnya produk dikalikan dengan biaya, ditambah produk lain dikalikan dengan biaya, dan seterusnya. Kita lihat berarti di sini 66 dikali 6, ditambah 10 dikali 16, ditambah 54 kali 12, ditambah 32 dikali 22, ditambah 38 dikali 24. Maka hasilnya itu sama dengan 2820. Nah, selanjutnya kita akan menentukan solusi awal dengan metode least cost. Di sini bisa kita lihat untuk kapasitas pabrik 1 yang tersedia ada 66, untuk pabrik 2 ada 96, dan pabrik 3 ada 38. Dan bisa kita lihat juga di sini kebutuhan untuk pabrik Jakarta ada 76, Bandung ada 54, dan Yogyakarta ada 70. Nah, untuk mengirimkan atau mengisi sel-sel yang kosong ini, seperti prinsip awalnya, kita akan mencari biaya pengiriman yang paling rendah atau paling kecil. Nah, bisa kita lihat di sini biaya paling murah atau paling kecil ada pada pabrik 1 Jakarta sebesar 6 nih guys. Kita lihat lagi kapasitasnya yang tersedia 66 dan kebutuhannya 76. Maka kita kirimkan produk sebanyak 66 produk. Kenapa kita kirimkan 66 produk? Dikarenakan kita ingin mengoptimalkan pengiriman barang. Dikarenakan kapasitas pabrik 1 sudah habis, maka kita tidak perlu mengirimkan ke pabrik 1 Bandung dan 1 Yogyakarta. Maka kita silang pabrik Bandung dan Yogyakarta. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih, pabrik mana yang biaya pengirimannya yang kecil. Nah, di sini terletak pada pabrik 3 Bandung sebesar 10 nih biaya pengirimannya. Sini kita lihat kapasitasnya 38 dan kebutuhannya 54, maka kita kirimkan sebanyak 38 produk. Karena kapasitas pabrik 3 sudah habis, maka kita tidak perlu mengirimkan ke pabrik 3 Jakarta dan pabrik 3 Yogyakarta kita silang. Nah, selanjutnya kita cari lagi nih biaya pengiriman paling kecil atau paling murah. Itu terletak pada pabrik 2 Bandung sebesar 12 nih. Nah, kita lihat lagi nih kapasitasnya ada 96. Kita kirim sebanyak 16 produk. Loh, kenapa 16 produk? Karena kebutuhannya hanya 54 dan pabrik 3-nya sudah terisi nih, sudah terkirimkan sebanyak 38. Maka kita hanya perlu mengirimkan sisanya saja sebanyak 16 produk nih guys. Nah, selanjutnya kita lihat lagi nih. Pabrik mana yang biaya pengirimannya yang paling kecil? Itu terletak pada pabrik 2 Jakarta nih, sebesar 16. Nah, kapasitasnya tadi 96 lalu dikurangkan 16, maka di sini kita kirimkan 10. Kenapa 10? Karena kebutuhannya hanya 76 dan yang sebelumnya sudah kita kirimkan ke pabrik 1 sebanyak 66 nih. Maka kita kirimkan sisanya saja sebanyak 10. Lalu kita cari lagi, itu biaya pengiriman paling kecil terletak pada pabrik 2 Yogyakarta sebesar 22 nih. Nah, bisa kita lihat di sini kebutuhannya ada 70. Lalu kita kirimkan sebanyak 70 nih. Kebetulan sisa kapasitasnya 70 juga nih guys, jadi sama. Nah, dikarenakan tabel sudah dipenuhi dan sel-sel kosong sudah dipenuhi, maka kita langkah selanjutnya adalah kita cek kelayakan pada tabel guys. Nah, di sini jumlah sel terisi ada 5. Jumlah sel ini adalah yang kita isi nih guys, produk yang kita kirim. Nih 1, ada 2, 3, 4, dan 5. Nah, variabel basis ini 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Nah, 3 ini kita dapatkan dari baris guys, 1, 2, 3. Dan ini 3 yang ini kita dapatkan dari kolom, 1, 2, 3. Nah, langkah selanjutnya kita akan menghitung total biaya guys. Nah, di sini bisa kita lihat ada 66 dan dalam kurung ada 6. 66 ini didapat dari produk yang sudah dikirimkan dan 6 ini kita dapatkan dari biaya pengiriman guys. Nah, caranya untuk penjumlahannya adalah 66 ini kita kalikan dulu guys sama biaya pengirimannya nih. 66 dikali 6 dapatlah hasilnya 396. Lalu kita tambahkan dengan hasil penjumlahan produk dan biaya pengiriman lainnya guys. Dapatlah hasilnya 396 ditambah 160 ditambah 192 ditambah 1540 ditambah 380, dapatlah hasil akhirnya 2668 guys. Selanjutnya kita akan menentukan solusi awal dengan metode FEM. Tahap awal yang harus kita lakukan adalah mencari selisih di antara dua biaya yang terendah pada setiap baris dan kolom. Kita mulai dari baris yang pertama. Untuk baris ke-1, biaya yang terendahnya adalah 8 dan 6, maka selisihnya adalah 2. Untuk baris kedua, biaya yang terendah adalah 16 dan 12, maka selisihnya adalah 4. Untuk baris ketiga, biaya yang terendah adalah 20 dan 10, maka selisihnya adalah 10.
Kita lanjutkan ke kolom Yogyakarta. Untuk kolom Yogyakarta, biaya yang terendahnya adalah 22 dan 8, maka selisihnya adalah 14. Untuk kolom Bandung, biaya yang terendahnya adalah 12 dan 10, maka selisihnya adalah 2. Untuk kolom Jakarta, biaya yang terendahnya adalah 16 dan 6, maka selisihnya adalah 10. Lalu kita tentukan nilai selisih yang terbesar. Di sini nilai selisih yang terbesar terdapat pada kolom Yogyakarta sebesar 14. Maka kita alokasikan pengiriman barang pada kolom Yogyakarta di sel dengan biaya yang terendah yaitu 8. Kita alokasikan pengiriman barang dengan cara mencari nilai minimum antara nilai kapasitas dan nilai kebutuhan. Maka nilainya adalah 66. Karena pabrik ke-1 sudah tidak ada kapasitas yang tersedia, maka untuk tujuan Bandung dan Jakarta kita silang. Kemudian kita kembali ke cara awal, yaitu mencari selisih di antara dua biaya yang terendah. Untuk baris yang pertama, karena semua sel sudah terisi, maka kita silang. Untuk baris kedua, karena tidak ada perubahan, maka hasilnya sama, yaitu 4. Untuk baris ketiga, hasilnya juga sama karena tidak ada perubahan. Untuk kolom Yogyakarta, karena sel 1 sudah terisi, maka biaya yang terendahnya menjadi 24 dan 22, maka selisihnya adalah 2. Untuk kolom Bandung, biaya yang terendahnya 12 dan 10, maka selisihnya adalah 2. Untuk kolom Jakarta, biaya yang terendahnya menjadi 20 dan 16, maka selisihnya adalah 4. Lalu kita tentukan kembali nilai selisih yang terbesar. Di sini nilai yang terbesar terdapat pada baris ketiga, yaitu sebesar 10. Maka kita alokasikan pengiriman barang pada baris ketiga di sel yang dengan biaya yang terendah, yaitu 10. Kita alokasikan pengiriman barang dengan cara mencari nilai minimum di antara nilai kapasitas dan nilai kebutuhan. Maka nilainya adalah 38. Karena pabrik ketiga sudah tidak ada lagi kapasitas yang tersedia, maka untuk tujuan Jakarta dan tujuan Yogyakarta kita silang. Lalu kita mencari selisih kembali. Untuk baris pertama kita silang, untuk baris kedua masih tidak ada perubahan, maka hasilnya tetap sama. Untuk baris ketiga, karena semua sel sudah terpenuhi, maka kita silang. Untuk kolom Yogyakarta, karena hanya satu sel yang tersedia, maka kita masukkan, yaitu 22. Untuk kolom Bandung 12 dan untuk kolom Jakarta 16. Lalu kita tentukan kembali nilai yang terbesar. Di sini nilai yang terbesar pada kolom Yogyakarta yaitu sebesar 22. Maka kita alokasikan pengiriman barang pada kolom Yogyakarta di sel yang tersedia. Untuk memenuhi nilai kebutuhan, maka kita isi dengan cara 70 dikurangi 66, maka hasilnya adalah 4. Lalu kita kembali mencari selisih. Untuk baris yang pertama kita silang. Untuk baris yang kedua, biaya yang terendahnya menjadi 16 dan 12 sama dengan 4. Untuk baris yang ketiga kita silang. Untuk kolom Yogyakarta, karena semua sel sudah terisi, maka kita silang. Untuk kolom Bandung 12 dan untuk kolom Jakarta 16. Lalu kita tentukan nilai yang terbesar. Di sini nilai yang terbesar terdapat pada kolom Jakarta sebesar 16. Maka kita alokasikan pengiriman barang di kolom Jakarta di sel yang tersedia dengan cara mencari nilai minimum di antara nilai kapasitas dan nilai kebutuhan. Maka hasilnya adalah 76. Karena hanya sisa satu sel yang tersedia, maka kita langsung alokasikan pengiriman barang dengan cara 96 dikurangi 76 dikurangi 4, maka hasilnya adalah 16. Setelah semua sel terisi, langkah selanjutnya adalah mengecek kelayakan pada tabel dengan cara mencari jumlah sel terisi dan variabel basis. Pada tabel ini, jumlah sel terisi adalah 5. 1, 2, 3, 4, dan 5. Untuk variabel basisnya, kita cari dengan cara jumlah baris ditambah jumlah kolom dikurangi 1. Jumlah barisnya adalah 1, 2, 3 dan jumlah kolomnya 1, 2, 3. Maka hasilnya 3 ditambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Karena jumlah sel terisi memenuhi nilai variabel basis, maka tabel dinyatakan layak.
Selanjutnya, kita mencari total biaya dengan cara produk dikali biaya ditambah produk dikalikan biaya lainnya. Maka Z sama dengan 66 dikalikan 8, 66 kita dapatkan dari hasil ini, dan 8 kita dapatkan dari hasil ini, dan seterusnya. Maka hasilnya 528 ditambah 1216 ditambah 192 ditambah 88 ditambah 380 sama dengan 2404. Oke, baik, selanjutnya nih kita akan menyelesaikan metode stepping stone. Nah, pedoman pada kali ini kita pakai metode northwest corner yang sebelumnya sudah dikerjakan ya oleh teman kita. Nah, ini adalah tabel northwest corner yang sudah dikerjakan tadi. Oke, selanjutnya di sini kita akan tentukan nih mana sih sel-sel yang kosong atau bisa disebut variabel non basis yang ada pada tabel di depan kita ini. Ada di mana aja? Ada di sel 1B, 1Y, lalu di 3J, dan 3B. Oke, kita tandai di bawah ini ya, sel kosong ya, 1B, 1Y, 3J, dan 3B. Next, kita kerjakan dulu sel 1B. Yang ini ya tandanya kawan-kawan. Oke, kita kerjakan loopingnya. Kita akan buat looping. Di sini kita bisa ke kiri, kita tidak bisa ke kanan. Kita tidak bisa ke sel 1Y karena itu adalah variabel non basis. Kita tidak boleh berhenti atau duduk di sel variabel non basis. Kita bisa juga ke bawah, tapi kita ambil aja nih arah kiri. Dari sel 1B kita menuju sel 1J, 1J ke 2J, 2J ke 2B, lalu balik lagi ke 2B. Kenapa sih tadi kita nggak ke sel variabel non basis? Kan seperti yang dibilang di awal, kita tidak bisa berhenti di variabel non basis, tapi kita bisa melengkapinya. Seperti itu namanya juga metode batu loncatan stepping stone. Oke, jangan lupa sisipkan plus minusnya ya. Plus di variabel non basis awal, minus di selanjutnya di 1J, lalu di 2J plus, di 2B minus. Oke, kita akan kerjakan di bawah ini ya. Lihat tanda di bawah. Ini kita kerjakan sel 1B. 1B sama dengan 24 dikurang 6 tambah 16 dikurang 12. 24 min 6 tambah 16 min 12 dari mana sih? Seperti yang dikatakan di materi awal tentang stepping stone, yang akan kita tambah dan kurangkan di awal itu adalah biayanya. Biayanya itu yang kotak-kotak kecil dalam sel yang ada dihinggapi oleh looping, itu 24 min 6 tambah 16 dikurang 12 untuk sel 1B ini. Oke, next kita akan ke sel selanjutnya, yaitu di sel 1Y yang ini ya kawan-kawan. Oke, kita akan buat looping nih. Kira-kira ke arah mana nih? Kita bisa ke kiri dengan melompati sel 1B ke 1J. Dari 1Y kita lompat ke langsung 1J. Kita tidak bisa ke 1B karena itu variabel non basis. Jadi seperti ini. Nah, kita bisa lompat ke situ. Lalu dari 1Y ke 1J, lalu ke 2J, 2J ke 2Y, 2Y ke 1Y. Terlihat mudah kan? Nah, di sini kita lanjutkan lagi nih. Tambahkan plus minusnya. Jangan lupa plus di variabel basis, lalu minus, plus, dan juga minus. Seperti itu. Lalu kita akan kerjakan di bawah ini ya, nih yang tanda panah di bawah ini. Kita akan kerjakan di situ. Lalu kita mulai sel 1Y sama dengan 8 dikurang 6 ditambah 16 dikurang 22. Ya, kita mendapatkan hasil minus nih kawan-kawan. Berarti nanti kita akan lakukan perubahan alokasi. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan sel selanjutnya nih yang ada di sel 3J. Nih yang ini ya, tuh yang ada tanda panahnya. Kita akan kerjakan gitu. Kita akan buat looping ke arah kanan bisa dengan melewati dari sel 3J ke 2Y atau dari sel 3J ke 2J atas. Kita lompat aja ya kayak tadi. Sel 3J ke 3Y, 3Y ke 2Y, 2Y ke 2J maaf. Lalu dari 2J kita ke 3J. Balik lagi. Jangan lupa plus minusnya ya. Plus, minus, plus, dan minus. Kita akan kerjakan di bawah ini nih. Nah, itu. Oke. Sel 3J sama dengan 20 dikurang 24 ditambah 22 dikurang 16 tambah
dikurang 16, hasilnya adalah 2. Oke, kita akan lanjut ke sel selanjutnya. Sel selanjutnya ada di 3B. Yang ini ya kawan-kawan. Tuh. Next, kita akan buat looping. Loopingnya tidak bisa ke kiri. Kita bisa ke kanan atau ke atas. Kita ke kanan aja ya. Dari sel 3B ke 3Y. 3Y ke 2Y. 2Y ke 2B. 2B ke balik lagi ke 3B. Oke, kita akan tambahkan plus minus ya, jangan lupa. Plus, dan minus. Lalu kita kerjakan di bawah ini. Ada panah di bawah. Oke, kita akan selesaikan. 3B sama dengan 10 dikurang 24 ditambah 22 dikurang 12. Hasilnya minus 4. Kita mendapatkan hasil minus lagi nih. Karena di sini ada hasil minus, kita akan lakukan perubahan alokasi. Kita akan pilih mana sih hasil minus terbesar yang sudah kita cari tadi. Karena di sini sama-sama minus 4, kita pilih salah satu ya. Di sini kita pilih salah satu Y aja deh. Oke, next. Kita akan lakukan perubahan alokasi pada sel 1Y. Dan ini adalah looping yang terjadi tadi. Dan ini plus minusnya jangan lupa ya, kita sisipkan juga. Lalu kita akan lakukan perubahan alokasi dengan cara kita pilih mana alokasi yang paling terkecil dari looping yang dihinggapi, kecuali 0 atau variabel non basis. Di sini ada 66, 10, dan 32. Kita pilih yang 10 ya, maka perubahannya akan seperti ini. Kita akan kerjakan di bawah ini. Sel 1Y itu akan kita tambahkan 10, dan juga yang minus kita kurangin 10, dan plus kita tambah 10, dan minus dikurang 10. Oke, 1Y sama dengan 0 ditambah 10 sama dengan 10. 1Y 66 dikurang 10 sama dengan 56. 2Y sama dengan 10 ditambah 10 sama dengan 20. 2Y 32 dikurang 10 sama dengan 22. Nah, ini kan sudah jadi perubahan alokasi. Kita akan lihat nih perbandingannya. Ini adalah tabel sebelum perubahan alokasi, dan ini adalah tabel sesudah perubahan alokasi. Terlihat bedanya kan, kawan-kawan? Di sini sel terisi ada di 1Y yang sebelumnya kosong jadi terisi. Itulah gunanya ada perubahan alokasi. Dan juga di sini kita dapat adanya pengurangan sel variabel non basisnya ya. Yang tadinya ada 4, sekarang jadi ada 3 nih. Oke. Sekarang kita akan lihat dulu nih tabel 2-nya, lalu kita cek kelayakan pada tabel 2. Jumlah sel terisi yang sekarang itu ada 6. Var basis sama dengan 3 tambah 3 min 1 sama dengan 5. Ini adalah var basis awal sebelum terjadi perubahan alokasi. Karena tabel 2 ini memenuhi var basis, maka kita nyatakan layak. Lalu kita akan hitung total biayanya. Total biaya ini kita kalikan alokasi dikalikan biaya, atau cari kotak yang ada alokasinya, lalu biayanya kita kalikan, lalu ditambahkan dengan alokasi yang lain. Di sini ada 56 dikali 6, 10 ditambah 10 kali 8, ditambah 20 kali 16, ditambah 54 dikurang 12, dikali 12, ditambah 22 dikali 22, ditambah 38 dikali 24, maka hasilnya 2780. Dikarenakan tadi kita masih mendapatkan hasil negatif, kita lakukan perubahan alokasi lagi nih, atau perbaikan ya. Dengan cara seperti tadi, kita lakukan plus minus atau looping untuk biaya-biayanya terlebih dahulu, seperti proses awal. Oke, di sini kita tandai dulu nih, mana sih sel non basis atau yang sel kosongnya. Di sini kita tandai ya, ada di sel 1B, 3J, 3B. Nah, ini nih di tabel 1B, 3J, dan 3B. Oke, next kita kerjakan dulu sel 1B. Sel 1B ini bisa ke kanan atau ke kiri. Nih, 1B yang ini ya, tuh tandanya. Kita bisa kerjakan ke kanan atau ke kiri. Kita ambil kiri aja ya, seperti awal. Dari sel 1B ke 1J, 1J ke 2J, 2J ke 2B, 2B ke kemana? 1B. Lalu kita berikan tanda plus minusnya seperti tadi, plus minus untuk penambahan dan kurangnya. Lalu ini kita kerjakan di bawah ini. 1B sama dengan 24 dikurang 6 tambah 16 dikurang 12, setelah 22. Kita mendapatkan hasil positif nih. Oke, kita akan kerjakan sel kosong selanjutnya yang ada di 3J. Yang ini ya kawan-kawan tandanya. Nah,
kita akan kerjakan itu, kita akan buat looping bisa ke atas ataupun ke kanan. Kalau ke kanan kita harus melompati nih dari 3J ke 3Y. Kenapa? Karena di 3B itu ada variabel dan basis, kita tidak boleh, maka kita bisa lompati. Kita ambil aja ya, dari 3J ke 3Y seperti ini. Nah, lalu dari 3Y kita ke 2Y, 2Y ke 2J, 2J balik lagi nih ke 3J. Sisipkan plus minusnya ya, plus minus. Oke, selanjutnya kita akan kerjakan di bawah ini. Kita akan kerjakan di bawah ini ya kawan-kawan. Oke, selanjutnya di sini sel 3J sama dengan 20 dikurang 24 ditambah 22 dikurang 16 sama dengan 2. Oke, di sini kita mendapatkan hasil positif lagi nih. Kita akan coba kerjakan sel selanjutnya ya. Sel kosong selanjutnya itu ada di 3B ini ya, tuh lihat di tabel. Oke, kita akan kerjakan yang itu. Kita akan buat looping. Kita bisa ke arah atas atau ke kanan nih. Kita tidak bisa ke arah kiri karena ada variabel dan basis di sel 3J. Maka kita ambil kanan aja ya, dari sel 3B ke 3Y, 3Y ke 2Y, 2Y ke 2B, 2B ke 3B lagi. Sisipkan plus minus ya. Plus dan minus. Oke, maka dari itu kita kerjakan di bawah ini sel 3B nya. 3B sama dengan 10 dikurang 24 tambah 22 dikurang 12. Ya, ternyata kita masih mendapatkan hasil minus nih kawan-kawan. Itu minus 4. Lalu kita kerjakan perubahan alokasi untuk sel minus terbesar. Karena ini hanya satu sel minus, yang kita kerjakan aja yang sel 3B ini. Nah, ini adalah sel 3B yang tadi, dan ini adalah loop yang tadi, dan ini plus minusnya jangan lupa dicantumkan juga ya. Kita akan lakukan perubahan alokasi seperti biasa, seperti langkah-langkah perubahan alokasi sebelumnya. Kita akan cari mana sih alokasi terkecil dari loop yang dihinggapi. Itu ada 38, 22, dan 54. Variabel dan basis tidak dihitung ya, maka yang terkecil adalah 22. Oke, kita akan lakukan penambahan dan juga pengurangan di sel 3B, 3Y, 2Y, dan 2B. Penambahan dan pengurangan dengan 22 seperti ini. Lihat di bawah, 3B sama dengan 0 ditambah 22 sama dengan 22, 3Y sama dengan 38 dikurang 22 sama dengan 16, 2Y sama dengan 22 ditambah 22 sama dengan 44. Lalu 2B, 54 dikurang 22 sama dengan 32. Lalu kita akan bandingkan perubahan alokasi yang juga sebelum perubahan alokasi. Ini adalah tabel sebelum perubahan alokasi, dan ini adalah tabel sesudah perubahan alokasi. Nah, terlihat beda kan? Variabel dan basisnya juga berkurang, dan juga sel 3B terisi nih sekarang nih, jadi 22. Oke, kita akan lihat tabel 3 ini, itu perubahan setelah perubahan alokasi. Kita akan cek kelayakannya pada tabel 3. Jumlah sel terisi ini sekarang 7. Variabel basis awal itu yang tadi 3 tambah 3 dikurang 1 sama dengan 5. Tabel 3 ini dinyatakan layak karena jumlah sel terisi memenuhi var basis atau variabel basis. Oke, kita akan hitung total biayanya. Total biaya seperti biasa, kita kalikan alokasi biayanya dengan biaya, alokasi produk dengan biaya, sel yang ada atau sel basisnya, variabel basisnya. Kayak 56 kali 6 ditambah 10 kali 8 ditambah 20 kali 16 ditambah 32 dikali 12 ditambah 44 dikali 22 ditambah 22 dikali 10 ditambah 16 dikali 24, sehingga kita dapat hasilnya yaitu 2692. Oke, kita karena masih ada nilai negatif tadi nih, kita akan cek lagi nih perbaikan tabel 3.
apakah dapat hasil negatif lagi atau tidak. Let's see. Di sini kita kerjakan dulu cari variabel dan basisnya. Jelas ada di 1B dan juga 3J. Kita catat di bawah ini sel kosong ada di 1B dan juga 3J. Nah, di sini kita akan lakukan perubahan alokasi atau looping terlebih dahulu biaya-biayanya. Pertama kita kerjakan dulu sel 1B yang ini di tabel. Nah, kita ikuti aja seperti yang tadi ke kiri ya, karena hasil tadi positif nih. Oke, kita ikuti yang tadi dari 1B ke 1J, 1J ke 2J, 2J ke 2B, 2B ke 1B. Jangan lupa plus minusnya ya, plus minus plus dan minus. Setelah itu kita kerjakan di bawah ini sel 1B sama dengan 24 dikurang 6 ditambah 16 dikurang 12 sama dengan 22. Positif. Kita cek nih sel 3J selanjutnya. Yang itu ya kawan-kawan. Nah, ini nih. Oke, selanjutnya kita akan buat looping, bisa ke atas ataupun ke kanan. Kita ambil aja yang ke kanan ya. Dari sel 3J ke 3B, 3B ke 2B, 2B ke 2J, 2J balik lagi nih ke 3J. Plus, minus, plus, dan minus. Kita kerjakan di bawah ini. Sel 3J sama dengan 20 dikurang 10 ditambah 12 dikurang 16 sama dengan 6. Alhamdulillah, di sini kita tidak mendapatkan hasil yang negatif, kita dapat positif lagi nih. Karena sudah positif, kita bisa simpulkan karena tidak ada nilai opportunity cost yang negatif, maka tabel 3 ini sudah optimal dengan total biaya yang sudah dihitung tadi, yaitu 2.692. Banyak nih tentang metode transportasi. Mungkin segitu aja dari kita ya tentang metode transportasi itu. Kalau masih ada pertanyaan, tinggal klik di komen ya. Pertanyaan apa aja, kasih tahu ke kita, nanti kita balas sebisa kita, oke? Nah, kalau kalian mau lebih jelasnya lagi, kalian tanya ke Adit nih. Kita nanti cantumin nomor Adit di WhatsApp Adit nih di sini. Oke. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan Asia. Oke, segitu aja dari kita ya. Terima kasih. Udah guys. Udah. Kasih guys. Action. Detik 20 action. Konyol banget. Action Jan. Oh, buat. Iya.